Kami dari kelompok 2, yaitu yang terdiri dari Rosmawati Hondro, Elizabeth Sinaga, dan Said Hanafi, dengan judul Aliran dalam Kriminologi. Mengenai dengan rumusan masalah: 1. Apa yang dimaksud dengan aliran dalam kriminologi? 2. Apa saja jenis-jenis aliran dalam kriminologi? Aliran dalam kriminologi yang dimaksud dengan aliran di sini adalah cara pandang atau kerangka acuan, paradigma, dan perspektif yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi, dan menjelaskan fenomena kejahatan. Oleh karena pemahaman kita terhadap dunia sosial, terutama dipengaruhi oleh cara penafsiran peristiwa yang dialami atau dilihat, sehingga bagi ilmuwan, cara pandang yang dianutnya akan mempengaruhi wujud penjelasan manapun teori yang dihasilkan. Dengan demikian, untuk dapat memahami dengan baik penjelasan dan teori-teori dalam kriminologi, perlu diketahui perbedaan-perbedaan aliran pemikiran paradigma dalam kriminologi yang akan dilanjutkan oleh Rosmawati Hondro. Secara umum, aliran dalam kriminologi dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan demonologik atau spiristik. Pendekatan spiristik berdasar pada adanya kekuasaan lain atau spirit, roh. Unsur utama yang terdapat dalam pendekatan spiristik ini adalah sifatnya yang melalui dunia empirik atau tidak terikat oleh batasan-batasan keberadaan fisik, dan beroperasi dalam pendekatan naturalistik. Pendekatan naturalistik sendiri yaitu penjelasan yang diberikan di dalamnya lebih terperinci dan bersifat khusus, serta melihat dari segi objek dan kejadian-kejadian dunia dalam lingkup kebendaan dan fisik. Jenis-jenis aliran. Aliran klasik. Aliran ini timbul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 yang tersebar di Eropa dan Amerika. Aliran ini didasarkan pada teori hedonistik yang memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan memilih perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan memberikan penderitaannya. Menurut Beccaria, setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatannya tersebut. Ciri-ciri landasan kriminologi klasik dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, manusia dilahirkan dengan kehendak bebas atau free will untuk menentukan pilihannya sendiri. Yang kedua, manusia memiliki hak asasi, diantaranya hak untuk hidup, kebebasan, serta memiliki kekayaan. Yang ketiga, pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian seorang antara yang diperintah yang memerintah, dan lain sebagainya. Aliran neoklasik. Aliran neoklasik ini merupakan lanjutan dari aliran klasik yang telah banyak pengaruhnya terhadap undang-undang Prancis atau French Code Penal pada tahun 1791 yang merupakan sebab gagalnya Kode 1971. Neoklasik ini dasarnya tetap, yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai ratio yang berkehendak bebas dan yang karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya yang dapat dikontrol oleh karena ketakutannya terhadap hukuman. Ciri-ciri dari aliran neoklasik: yang pertama, adanya perubahan pada doktrin kehendak bebas. Yang kedua, pengakuan untuk memperhatikan keadaan-keadaan lingkungan atau mental dari si individu. Yang ketiga, memungkinkan perlunakan hukuman menjadi sebagian saja. Contohnya, pertanggungjawaban pidana individu hanya menjadi sebagian apabila orang tersebut mengalami atau kedugaan yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang dalam melakukan kejahatan. Akan dilanjutkan oleh Saudari Elizabeth. Ketiga, aliran positif. Aliran positif lahir pada abad yang ke-19 yang dipelopori oleh Casare Lamborso pada tahun 1835 sampai 1909 dan Enrico Ferri pada tahun 1856 sampai 1928 dan Rafael Garofalo pada tahun 1852 sampai 1934. Mereka menggunakan pendekatan metode ilmiah untuk mengkaji kejahatan dengan mengkaji karakter pelaku dari sudut pandang ilmu biologis, psikologi, dan sosiologi
dan objek analisisnya adalah kepada pelaku, bukan kejahatannya. Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan. Dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan, aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya, karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik faktor watak pribadinya, faktor biologis maupun faktor lingkungan. Yang keempat, aliran kritis. Kriminologi kritis berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial. Artinya, manakala masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu memenuhi batas sebagai kejahatan. Ini berarti bahwa kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, yang dapat diidentifikasikan dan dipelajari secara objektif oleh ilmuwan sosial, sebab dia ada hanya karena hal itu dinyatakan oleh masyarakat. Kriminologi kritis bukan sekadar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga berperilaku dari agen-agen kontrol sosial tertentu sebagai kejahatan. Pendekatan kritis ini secara relatif dapat dibedakan antara pendekatan interaksionis dan konflik. Kesimpulannya, yang dimaksud dengan aliran di sini adalah cara pandang atau kerangka, acuan, paradigma, dan perspektif yang digunakan oleh para kriminologi dalam melihat, menafsirkan, menanggapi, dan menjelaskan fenomena kejahatan. Meskipun aliran dalam kriminologi tersebut berkembang secara umum, aliran di sini terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan spiritualistik dan pendekatan naturalistik. Yang kemudian pendekatan naturalistik ini terus berkembang dari aliran klasik hingga menjadi aliran kritis. Terima kasih.